Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilah Putriani dengan NIM 19231070. Kali ini saya akan menjelaskan materi fisika umum tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Satuan itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau perbandingan dari suatu besaran. Besaran memiliki satuan internasional atau sering disebut dengan SI. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Besaran pokok, beberapa besaran pokok. Yang pertama panjang, satuannya meter, lambang M dan dimensi L. Yang kedua massa, satuannya kilogram, lambang kg dan dimensi M. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, lambang S dan dimensi T. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K dan dimensinya theta. Yang kelima kuat arus, satuannya ampere, lambang A dan dimensi I. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya candela, lambang CD dan dimensi J. Dan yang ketujuh jumlah zat, satuannya mol, lambang mol dan dimensi N. Berikutnya besaran turunan. Besaran turunan yang pertama energi, nama satuan joule dan simbol J. Yang kedua gaya, nama satuan Newton, simbolnya N. Yang ketiga daya, nama satuan watt dan simbolnya W. Yang keempat tekanan, nama satuan Pascal, simbol PA. Yang kelima frekuensi, nama satuan Hertz, simbol Hz. Yang keenam beda potensial, nama satuan volt, simbol V. Dan yang ketujuh muatan listrik, nama satuan Coulomb dan simbol C. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Mengukur itu sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Dalam mengukur ada beberapa alat ukur. Yang pertama alat ukur panjang, yang kedua alat ukur massa, dan yang ketiga alat ukur waktu. Alat ukur panjang, 1 mistar atau penggaris. Dari beberapa jenis mistar yang sering digunakan antara lain stik mistar memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Skala terkecilnya adalah 1 mm dan ketelitian penggaris tersebut adalah setengah dikali skala terkecil sama dengan 0,5 mm. 2. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan benda dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong memiliki 2 jenis skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonius yang terdapat pada rahang geser. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. 3. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah sebuah alat ukur yang sangat presisi dan memiliki akurasi yang sangat tinggi. Mikrometer sekrup dapat melihat dan mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama terletak pada selubung dalam, sedangkan skala nonius terdapat pada selubung luar. Pada selubung luar dapat diputar maju maupun mundur. Selanjutnya alat ukur massa. Yang pertama neraca pegas. Neraca pegas memiliki tingkat ketelitian 0,1 Newton. Yang kedua neraca elektronik. Neraca elektronik ini memiliki tingkat ketelitian antara 0,01 gram sampai 0,001 gram.
Yang ketiga, neraca dua lengan. Neraca dua lengan memiliki tingkat ketelitian 0,001 gram. Yang keempat, neraca Ohaus. Neraca Ohaus memiliki ketelitian 0,01 gram. Adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang pertama ada jam dinding. Jam dinding memiliki tingkat ketelitian 1 sekon. Yang kedua ada jam matahari, dan yang ketiga ada stopwatch. Stopwatch terbagi dua, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 sekon, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,01 sekon. Dan yang terakhir adalah jam pasir. Jam pasir memiliki ketelitian 1 sekon. Selanjutnya, vektor dan skalar. Skalar pertama memiliki simbol A, yang kedua kuantitas yang hanya memiliki besaran saja, dan yang ketiga memenuhi aljabar biasa. Vektor yang pertama memiliki simbol A atau A panah, yang kedua kuantitas yang memiliki besaran dan arah, yang ketiga memenuhi aljabar vektor, yang keempat diagramnya adalah gambar panah, yang kelima panjang panah sama dengan besar vektor, dan yang keenam arah panah sama dengan arah vektor. Diagram vektor. Diagram vektor dapat dilihat seperti pada gambar. Diagram vektor A dalam sistem dua dimensi terdapat pada gambar di sebelah kanan. Komponen skalar AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. Untuk menghitung besar vektor, A sama dengan akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Dan untuk menghitung arah vektor, theta sama dengan tan pangkat min 1 AY per AX. Selanjutnya penjumlahan vektor. Bentuk penjumlahan vektor dapat dilihat seperti pada gambar. R sama dengan A plus B, di mana besar dan arah vektor diukur secara langsung. Selanjutnya pengurangan vektor. Yang pertama, sebuah vektor jika dikalikan dengan min 1, besarnya tetap, tetapi arahnya terbalik 180 derajat. Yang kedua, pengurangan vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Dan selanjutnya perkalian vektor. Perkalian titik A titik B sama dengan AB cos theta. A titik B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Dan perkalian silang C sama dengan A dikali X. C sama dengan AB sin theta. CX sama dengan AY BZ dikurang AZ BY. CY sama dengan AZ BX dikurang AX BZ. Dan CZ sama dengan AX BY dikurang AY BZ. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi besaran dan satuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.